Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih di bab yang sama, kita belum masuk ke ulangan, masih ada beberapa kali pertemuan. Jadi simak baik-baik penjelasan Ibu lagi ya. Kita lanjutkan materi. Semoga kalian paham dan semoga kalian dapat manfaat yang banyak dari belajar ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Saya jelaskan dulu dengan ilustrasi di samping ya. Jadi ini artinya A punya anggota X, kemudian B punya anggota Fx. F memetakan A ke B. Oke, jadi ini namanya ini adalah sebuah fungsi. Jadi tapi tidak semua fungsi itu punya inverse. Ini harus berbentuk seperti fungsi satu-satu karena harus berpasangan A dengan B-nya. Seperti ilustrasi selanjutnya, saya akan tuliskan ya, jabarkan dulu dengan rumus karena dia itu dengan menggunakan fungsinya sudah jelas, yaitu 2x tambah 1, sehingga membentuk hubungannya ini tadi membentuk fungsi antara A ke B yang dipetakan oleh fungsi 2x tambah 1. Jadi misalkan fungsinya adalah fungsi yang memetakan antara A ke B, yaitu punya dengan menggunakan rumus 2x tambah 1 ya kan. Nah, jadi bagaimana kalau misal ya, jadi saya tuliskan fx nya adalah 2x tambah 1, kemudian kapan dia bernilai 1? 0. Ketika f-nya 0, maka 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kemudian ketika dia 1, maka 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya sama, kapan dia bernilai 2? Ketika dia bernilai 2, maka 2x tambah 2 dikali 2 tambah 1 sama dengan 5. F kali F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 5. F4 terakhir, berarti 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 5. Kalian paham kan masalah ini? 5 terus sama dengan 7 sama dengan 9. Kalian paham kan mengenai pencarian ini? Jadi dengan ini kita sudah lihat bahwa fungsi A ke B itu ditentukan oleh rumus 2x tambah 1 sehingga menghasilkan fungsi satu-satu berpasangan seperti ini. Nah, kalau kita rumuskan gambarkan dengan koordinat kartesius, maka yang menjadi domain adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang menjadi range-nya itu adalah ini 1, 3, 5, 7, dan 9 dengan fungsi 2x tambah 1 yang dipetakan oleh 2x tambah 1. Nah, perhatikan ini juga, di sini fx, di sini y. Maka dengan itu kenapa kita selalu dengan alasan itu kenapa kita selalu menggunakan fx menyamadengankan fx sama dengan y, karena ketika kita gambarkan di koordinat kartesius, y mewakili fx atau fungsi x. Bisa dipahami? Nah, ini dia contoh soalnya. Katanya ini tentukan. Nah, jadi pada setiap gambar, apakah ini 4 gambar ini termasuk fungsi dan yang manakah yang mempunyai inverse? Oke, kita lihat satu persatu ya. Dari gambar pertama, A itu punya pasangan, B ada yang tidak punya dan ada yang punya 2. Artinya ini adalah fungsi, dia benar fungsi karena A-nya punya semua pasangan, tetapi dia bukan fungsi. Dia fungsi yang tidak mempunyai inverse karena ada anggotanya yang punya pasangan lebih dari 1 dan ada anggotanya yang tidak punya pasangan. Bisa dimengerti? Oke. Kemudian gambar kedua. Nah, ini adalah fungsi satu-satu karena berpasangan 1, 1, 7 dengan 6, 7 dengan 16. Berpasangan satu-satu dan jelas dia punya inverse karena bisa dibalik. Karena jangan dulu bisa dibalik atau tidaknya. Intinya paham dulu kalau yang punya inverse itu adalah yang berpasangan satu-satu. Oke. Kemudian fx
Yang ketiga, dia adalah fungsi karena menurut koordinat kartesius dia 2,2, 4,6 seperti itu, sama seperti nomor 1, tapi dibentuk dengan koordinat kartesius ya. Jadi dia adalah sebuah fungsi karena semua anggota di X punya pasangan di Y, fx. Tetapi tidak mempunyai inverse karena ada yang tidak ada di anggota di B yang tidak punya pasangan seperti itu. Kemudian nomor 4 ya, ini sudah pasti bukan fungsi ya, karena semua titik yang di X itu tidak jelas sehingga dia tidak berpasangan dengan apapun, dan dia X juga punya pasangan lebih dari satu. Ini lihat ya, misalkan di sini titik misalnya -1, dia punya 2, ada di 4, ada di -1 begitu. Kalian akan paham ketika kalian belajar tentang lingkaran. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, jadi tentang pengertian fungsi inverse setelah kita pelajari sebelumnya bisa disimpulkan dengan melihat dulu ini. Coba kalian lihat ilustrasinya lagi ya. Sama seperti sebelumnya, yaitu F memetakan A ke B, begitu bahasanya, dengan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian B anggotanya 4, 8, 12. Nah, ketika kapan dia bisa menjadi inverse, yaitu ketika B bisa kita petakan juga ke A, begitu. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, mana F di mana A itu memetakan B sehingga himpunannya adalah 1,4, 2,8 ya kan, 3,12. Nah, dia akan menjadi inverse ketika B ini bisa kita petakan juga menuju A, sehingga hasilnya adalah 4,1, 8,2, 12,3. Ini berdasarkan gambar ini ya. Jadi setelah ini kita akan belajar bagaimana membuat rumus inverse-nya, karena ini bisa terbentuk peta ini. F ini kan sudah punya fungsi ceritanya, biasanya dia punya rumus begitu sebagai F. Nah, otomatis supaya bisa kita temukan bentuk seperti ini juga kita butuh rumus F inverse-nya. Oke, lanjut. Ini dia contoh soal yang pertama. Fungsi F dengan R memetakan R ke R, artinya bilangan real juga, yang dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 3x tambah 5. Ini yang saya maksud. Jadi fx nya sudah ada, 3x tambah 5. Sekarang kita sisa tentukan rumus untuk fungsi inverse nya atau f pangkat minus 1 nya. Oke, tapi jangan dibaca seperti itu ya, karena bacanya adalah disebut dengan fungsi inverse. Oke, jadi misalkan dulu, fx itu seperti biasa dia adalah y, kita biasa menyebutnya seperti itu, maka saya tuliskan 3x tambah 5 ya kan, sama dengan y. Oke, kemudian supaya bisa menjadi inverse, maka x harus sendirian di sebelah kiri. Jadi saya akan buat x sama dengan y dikurang 5, paham? Kemudian ini pindah ruas, kemudian x sama dengan y kurang 5 per 3 ya, 3 nya sudah di bawah, sudah dipindahkan ke bawah, sehingga hasilnya akan lebih bagus kalau saya tulis seperti ini, minus 3, seperti 3y dikurang 5 begini. Jadi x di sini nih, tadi kan kita sudah bilang kalau fx adalah sama dengan y. Jadi f inverse y itu dituliskan dengan x. Oke, jadi x yang kita temukan ini adalah f inverse y. Inverse dari y tersebut adalah sepertiga y kurang 5. Ini rumusnya, bisa dimengerti? Jadi rumus untuk fungsi inverse-nya adalah seperti yang tampil di sini. Nah, kalau digambarkan dia akan menjadi bentuknya seperti grafik di samping, yaitu
dia akan berkebalikan dan dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Ini gambar pertama, fx sama dengan 3x tambah 5. Kemudian gambar kedua adalah f inverse x sama dengan sepertiga x kurang 5. Ini awalnya kan titiknya ada di 5 Y, sekarang dia juga ada di titik 5 untuk X. 2 juga apa di istilahnya kayak bertukaran begitu, bertukaran tempat. Oke, Y sama X nya. Contoh selanjutnya, carilah rumus fungsi inverse f jika diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 2x kurang 4. Oke, selanjutnya jadi untuk mengerjakan dengan syarat ya, 2x kurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau bentuknya pecahan dia tidak boleh 0 untuk penyebutnya. Jadi kita misalkan seperti tadi, misal fx itu sama dengan y, dengan tujuan f inverse maka 1y sama dengan x. Jadi kita akan mencari x sama dengan apa. Oke, fx nya sama dengan 3x tambah 5 per 2x kurang 4 sama dengan y. Kali silang ya, artinya y akan dikali dengan 2x kurang 4. Sisa 3x tambah 5 sama dengan y dikali 2x kurang 4. Kenapa kali silang, tetapi yang ini tidak punya teman untuk mengalih. Oke, kemudian apa tadi, saya kali masuk ya, 3x tambah 5 sama dengan 2xy dikurang 4y. Nah, kemudian kita dekatkan semua yang punya x ke kiri. Jadi 3x dikurang 2xy sama dengan minus 4y dikurang 5. Bisa dimengerti. Jadi nilai x nya keluar sama dengan sisa 3 dikurang 2x sama dengan minus 4y kurang 5. Kalian paham? Ini y maksud saya, mantap ya. Hapus dulu. Nah, kan x yang keluar, otomatis di dalam sisa y begitu. Nah, setelah itu saya akan tuliskan x sama dengan ini aja ya, x sama dengan minus 4y dikurang 5 per 3 dikurang 2y. Mengerti yang beginian? Kan ini kali tadi itu, berarti kalau mau dipisahkan x nya disimpan, yang ini tadi itu jadi penyebut kayak tadi hasil ini kan ini kan dikali silang toh, kali silang artinya bisa juga dilepas begitu. Jadi begini, dibentuk seperti awal gitu, bisa dimengerti. Lebih cantik kayaknya kalau minusnya 4y itu saya tiadakan, berarti x sama dengan minus dikeluarkan 4y tambah 5. Terus yang di bawah juga bisa minus 3 ditambah 2y. Ini kayaknya agak belibet, tapi semoga kalian paham. Jadi bisa dihapus karena sama-sama minus. Sisa 4y tambah 5 per ini bisa tukaran ya, 2y kurang 3. Oke, itu awalnya. Jadi fungsi inversnya dari persamaan di atas, fx di atas adalah 4y ditambah 5 per 2y kurang 3. Tidak, begitu saja. Dengan syarat seperti soal ya, syarat sekarang yang lain lagi, 2y kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, contoh terakhir, tapi ada 2 nomor. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 7. Jadi tentukan bagaimana kalau x nya sama dengan ini x sama dengan 2 sama dengan 5. Kemudian kalau setelah diinverskan, x nya sama dengan 11 dan sama dengan 3. Satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama bagian A, jadi fungsi fx nya sama dengan 2x tambah 7. Bagaimana kalau x nya sama dengan 2? Caranya gampang, sisa kalian masukkan saja 2 kali 2 tambah 7 ya kan, sehingga hasilnya akan menjadi 2 kali 2 4 tambah 7 11. Oke, kemudian kapan dia bagaimana nilainya jika x nya adalah 5, maka kita gali juga x nya, kita ganti dengan 5 substitusi
tambah 7. Jadi 2 kali 5 10 tambah 7 sama dengan 17. Oke, selesai. Bagian B. Bagian B, pertama-tama kalian harus cari dulu, misalkan dulu fx sama dengan y seperti awal tadi, karena dia adalah inverse. Yang bagian A ini gampang karena dia bukan inverse. Kita hanya menemukan berapa nilai fx tersebut. Nah, sekarang saya akan buat inverse-nya. Jadi 2x tambah 7 sama dengan y. 2x sama dengan y dikurang 7 karena pindah ruas, yang awalnya plus pindah ke sebelah, hasilnya kurang. Kemudian x sama dengan y dikurang 7 per 2. Oke, bisa dipahami? Sehingga f minus 1y sama dengan y dikurang 7. Salah kak, f inverse, maaf. Itu salah penyebutan juga, berakibat fatal ya. Itu tidak boleh. Jadi sekarang untuk yang pertama kita ganti y-nya dengan 11, berarti f inverse 11 sama dengan 11 dikurang 7 per 2. 11 kurang 7, 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ayo kalian perhatikan kembali contoh soal yang ini. Ini sama, ini kan sama ceritanya. Awalnya 2, hasilnya 4, 11. Awalnya 11, hasilnya 2. Maka ini dia yang disebut dengan inverse. Mereka akan saling bertukaran, berkebalikan seperti itu melalui rumus ini. Kemudian saya pakai contoh soal yang angka yang lain, 3. Jadi 3 dikurang 7 per 2 sama dengan minus 4 per 2 sama dengan minus 2. Kebetulan yang disediakan ini hanya untuk membuat kalian paham dulu kalau rumus tersebut bisa saling menghasilkan begitu. Jadi beginilah contoh soal tentang inverse ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.